Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dari mahasiswa Universitas Tidar, Prodi Pendidikan IPA, Angkatan 2021, kelas IPA 1 dari kelompok 5. Di sini kami beranggotakan yang pertama Rima Susanti dengan NPM 039, Helena Devita dengan NPM 051, Ana Munasiroto dengan NPM 055, Rizky Aza dengan NPM 088, dan Dewi Ayu Maharani dengan NPM 105. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai fenomena listrik statis yang akan kita simulasikan pada praktikum berikut ini. Yuk kita simak semuanya. Nah, sebelum kita memasuki praktikum, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu listrik statis. Jadi, listrik statis adalah listrik yang timbul karena interaksi dua buah muatan atau lebih dalam keadaan diam. Listrik statis dapat terjadi karena adanya pemindahan atau loncatan muatan yang disebabkan oleh dua benda yang bergesekan. Untuk lebih mengetahui gejala listrik statis, kita akan melakukan 3 praktikum. Yang pertama, gejala listrik statis pada kaca dan penggaris. Yang kedua, gejala listrik statis pada sedotan. Dan yang ketiga, gejala listrik statis pada sisir dan potongan kertas. Mari kita simak langkah praktikumnya. Yang pertama, pastinya kita harus menyiapkan alat dan bahan. Berikut merupakan alat dan bahan yang kita gunakan untuk ketiga praktikum ini. Langsung saja kita mempraktikkan praktikum pertama, yaitu mengenai gejala listrik statis pada kaca dan penggaris. Pada praktikum pertama ini, kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama, pengujian mengenai interaksi antara kaca dengan kaca setelah digosokkan dengan kain, kemudian penggaris dengan penggaris setelah digosokkan dengan kain, dan penggaris dan kaca yang telah digosokkan dengan kain. Baik, yang pertama adalah hubungan kaca dengan kaca. Baik, di sini kedua kaca kita gosokkan dengan kain. Setelah beberapa waktu, kemudian kedua kaca tersebut kita dekatkan dan ternyata kedua kaca saling tolak-menolak. Yang kedua yaitu interaksi antara dua penggaris. Di sini, dua penggaris masing-masing digosokkan pada kain wol dan setelah beberapa waktu, kedua penggaris tersebut didekatkan. Ternyata kedua penggaris tersebut juga saling tolak-menolak. Ketiga yaitu interaksi antara kaca dan penggaris, di mana keduanya masing-masing digosokkan pada kain wol dan setelah beberapa saat, keduanya kemudian didekatkan. Dan ternyata keduanya akan saling tarik-menarik. Kesimpulan dari praktikum pertama mengenai gejala listrik statis pada kaca dan penggaris adalah ketika masing-masing penggaris digosokkan dengan kain, elektron pada kain akan berpindah menuju penggaris dan menyebabkan penggaris menjadi bermuatan negatif. Dengan demikian, ketika kedua penggaris didekatkan, keduanya akan saling tolak-menolak. Kemudian, ketika masing-masing kaca digosokkan dengan kain, elektron pada kaca akan berpindah menuju kain dan menyebabkan kaca menjadi bermuatan positif. Dengan demikian, ketika kedua kaca didekatkan, keduanya akan saling tolak-menolak. Kemudian, ketika penggaris dan kaca yang telah digosok dengan kain didekatkan, maka keduanya akan saling tarik-menarik karena memiliki muatan yang berlawanan, di mana penggaris bermuatan negatif dan kaca bermuatan positif. Praktikum kedua yaitu gejala listrik statis pada sedotan. Praktikum ini dilakukan dengan cara 2 buah sedotan digosokkan pada tisu, dan selang beberapa waktu, salah satu sedotan diletakkan secara horizontal pada gelas yang ditelungkupkan. Kemudian, dekatkan kedua ujung sedotan, dan ternyata kedua sedotan akan saling menghindar atau tolak-menolak sehingga menciptakan gerak memutar. Gejala listrik yang terjadi adalah ketika masing-masing sedotan digosokkan dengan tisu, elektron pada tisu akan berpindah menuju sedotan dan menyebabkan keduanya bermuatan negatif. Dengan demikian, ketika keduanya didekatkan, maka akan saling tolak-menolak dan menimbulkan gerakan memutar karena saling menghindar. Praktikum yang ketiga yaitu gejala listrik statis pada kesisir dan potongan kertas. Praktikum ini dilakukan dengan cara menggosokkan sisir pada permukaan meja, dan setelah selang beberapa waktu, dekatkan sisir tersebut pada potongan kertas. Di situ dapat dilihat potongan kertas akan menempel pada sisir. Gejala yang terjadi pada praktikum tadi yaitu
Ketika sisir digosokkan dengan meja, elektron pada meja akan berpindah menuju sisir dan menyebabkan sisir bermuatan negatif. Dengan demikian, ketika sisir didekatkan dengan potongan kertas yang muatannya netral, akan saling tarik-menarik dan menimbulkan potongan kertas menempel pada sisir. Sekian video dari kelompok kami, sampai jumpa di lain kesempatan.